Saat ini kita dan dunia mau membahas tentang kejatuhan dari surga atau asal mula iblis. Sebelum bumi ada, sebelum waktu berjalan, sebelum manusia menginjak tanah, hanya ada satu kemuliaan dan Tuhan yang berdaulat. Di surga, ribuan malaikat bernyanyi, memuji Sang Pencipta. Segalanya suci, indah, dan tertib. Tapi di tengah cahaya yang sempurna itu, sebuah bayangan mulai tumbuh. Bayangan dari hati satu makhluk yang luar biasa indahnya, tapi mulai mencintai dirinya lebih dari Sang Penciptanya. Namanya Lucifer, dalam bahasa Ibrani berarti pembawa terang. Ia diciptakan dengan keindahan yang menakjubkan. Tubuhnya bagaikan batu permata yang berkilau, dan suaranya menggema seperti 1000 alat musik surgawi. Ia tidak seperti malaikat lain. Ia ditetapkan sebagai pemimpin kerub, penjaga tahta Allah sendiri. Tapi dari keindahan itulah lahir kesombongan. Ia mulai berkata dalam hatinya, "Aku akan naik ke langit. Aku akan meninggikan tahtaku di atas bintang-bintang Allah. Aku akan menjadi seperti yang maha tinggi." Tapi di surga bukanlah tempat bagi kesombongan. Ketika keinginan itu tumbuh, Lucifer mulai menarik malaikat lain untuk berpihak kepadanya. Ia menebar janji palsu tentang kemerdekaan, tentang kuasa tanpa batas, dan tentang kebesaran tanpa tunduk kepada Allah. Dan banyak yang tertipu. Alkitab mencatat, ia menyeret sepertiga bintang-bintang di langit. Surga yang tadinya penuh nyanyian, kini menjadi medan perang. Pemimpin bala tentara surga, Mikhail, bangkit melawan, dan perang besar pun terjadi di surga. Suara pujian berubah menjadi dentuman keadilan. Cahaya dan kegelapan bertarung dalam satu ruang kekal. Tapi tidak ada yang bisa menandingi Sang Pencipta. Lucifer kalah, dan ia tidak lagi disebut pembawa terang, tapi disebut Satan, si penentang. Ia dilemparkan ke bumi bersama malaikat-malaikat yang mengikutinya. Surga berseru, telah jatuh, telah jatuh, bintang yang gemilang dari fajar. Dari saat itu, ia menjadi musuh Allah dan musuh manusia yang akan diciptakan kemudian. Dunia belum terbentuk sepenuhnya, tapi roh pemberontakan sudah mengintai, menunggu waktu untuk menipu ciptaan yang baru. Sejak kejatuhan itu, tujuan iblis hanya satu, menghancurkan segala yang Tuhan kasihi. Ia tidak bisa melawan Allah secara langsung, maka ia menyerang manusia, ciptaan yang dibuat menurut gambar dan rupa Allah. Dari awal, ia ingin merusak hubungan itu, menyusup dengan kebohongan, menanamkan keraguan di hati manusia, dan membuat manusia percaya bahwa mereka bisa menjadi Tuhan atas diri sendiri. Dan sejarah manusia dimulai dari penipuan itu.
Kejatuhan Lucifer bukan hanya kisah masa lalu. Itu adalah peringatan bagi semua makhluk bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran. Ia jatuh karena ingin menjadi seperti Tuhan, dan sampai hari ini ia terus menanamkan keinginan yang sama dalam hati manusia. Tapi terang masih lebih kuat dari kegelapan. Sebab Tuhan tidak pernah berhenti mencari mereka yang mau kembali kepadanya dengan hati yang rendah. Dan dari kejatuhan di surga, dimulailah perjalanan panjang rencana keselamatan. Karena setiap kisah di bumi berawal dari surga. Nantikan episode kami berikutnya, kisah penciptaan manusia, napas dari Sang Pencipta.